Dalam hadis Sahih Imam Al-Bukhari mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti mana kalian lihat saya salat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam ini, detik ini, kita masih Allah beri izin untuk solat berjamaah, untuk duduk beribadah di rumahnya yang mulia ini. Seringkali banyak kaum muslimin menganggap tatkala ia sempat solat berjamaah di masjid itu bukan sebuah hal yang perlu disyukuri. Padahal tatkala Allah izinkan kita bisa solat berjamaah di rumahnya yang mulia ini wajib kita bersyukur kepada Allah. Karena tidak semua hamba Allah izinkan solat di rumahnya. Kawan kita banyak yang pengen sholat di masjid. Mungkin mau berangkat sudah wuduk tadi, mau berangkat ke sini, datang menantu bawa cucu, tidak jadi ke masjid. Ada yang mau kemari sakit, tidak jadi ke masjid. Ada yang tengah perjalanan mau kemari tabrakan, tidak jadi ke masjid. Ada sebuah kisah nyata Bapak Ibu. Dulu ada salah seorang hamba Allah, anak Kuta Cani ini ingin berangkat umroh. Daftarlah ibu tadi ke sebuah travel, buat paspor, sekitaran 45 orang lah berangkat. Ketika membuat visa, nama ibu tadi tidak keluar, sendiri. Tidak keluar visa. Sehingga jamaah yang keluar visa berangkat semua, ibu tadi tidak. Berapa bulan kemudian daftar lagi tuh ibu karena pengennya nengok Ka'bah umroh, daftar lagi di travel yang sama. Ketika itu saya ikut dengan ibu tadi. Sekitaran 95 atau 93 lah. Jamaah zaman saya ikut umroh itu, ikut ibu tadi pun. Visa kami keluar, ibu tadi pun keluar. Cuman mukanya bukan muka dia di paspor, dari muka orang. Sehingga ilegal dianggap, tidak boleh ikut. Mundur ibu tadi, kami berangkat semua, ibu tadi tinggal. Kemudian berapa kemudian, daftar lagi tuh ibu, di travel yang sama. Keluar visa, semua alhamdulillah lengkap. Pas mau berangkat sakit, bawa ke Medan sampai ajal, meninggal. 3 kali daftar travel umroh, tidak jadi berangkat. Itulah tatkala Allah tidak kasih izin, setoran sudah, bayaran sudah lengkap semuanya, tapi Allah enggak kasih izin sampai ke Ka'bah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun kita enggak umroh, datang pun ke masjid, tatkala kita dapat meraih pahala 27 kali lipat, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah dengan salatnya kita di rumahnya,
bila bisa setiap waktu, niscaya Allah izinkan kita setiap waktunya sholat. Bapak Ibu perlu tahu, saya pribadi kalaulah tidak ke Medan ngantar belanja anak saya ke sekolah pesantren, saya tidak pernah sholat di rumah, selalu sholat di masjid. Bisa? Bisa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca itu doa Rasulullah. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah. A'inni ala zikrika. Ya Allah, tolong aku agar bisa selalu zikir kepadamu. A'in ala zikrika wa syukrika. Dan tolong aku agar bisa selalu mensyukuri nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadatik. Dan agar selalu bisa baik ibadah kepadamu. Ini doa dari Rasulullah SAW. Yang sudah hafal tolong dijajamkan. Yang belum hafal tanya yang sudah hafal. Yang tidak tahu bisa tanya saya nanti kapan-kapan bisa. Salawat salam sama-sama sampaikan kehadiran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idola kita, kedua kita. Sedikit ada koreksi kepada banyak hari ini kaum muslimin yang salah membaca salawat kepada Rasul. Yang dulu sudah saya sampaikan juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nah, ditambah hi. Itu salah. Walaupun mungkin kalau segi makna nggak menyalahi, bisa badal dia maknanya. Cuman kalau lafaz hadis nggak ada gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Nggak pakai hi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nggak pakai hi. Nah itu dia. Yang kedua juga banyak ustaz-ustaz kita yang mungkin tidak mau nanya-nanya lagi, udah terlanjur jadi ustaz besar di kampung. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah. Nah, ini. Wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah. Nambah Rasulillah setelah wa sahbihi ini. Silakan tengok buku, tidak ada satu buku pun dunia ini nggak ada gitu. Kecuali di mulut-mulut para ustaz yang tidak pernah nengok buku. Malas memang. Saya aja pribadi Bapak Ibu terlanjur diustadkan orang. Kadang-kadang kalau nggak ngajar gini saya nggak nengok buku. Malas. Bukan sok pintar, memang malas. Silakan tengok buku di muqaddimah, buku kitab manapun tidak ada yang menambah wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah. Tapi di Kota Cani ini udah banyak ini bertebar di mulut-mulut ustaz doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah. Tengok buku. Enggak satu buku pun yang saya tahu wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain kontan. Itu yang ada. Walaupun secara makna kasar tidak menyalahi sekali, tapi lebih afdolnya sesuaikanlah seperti yang ada di buku, baca. Biar lebih mudah Allah mengabulkan doa kita. Jangan tambah embel-embel yang lain. Sekali selawat ke Rasul, man shalla alayya wahidatan kata Rasul sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bisa selawat kepadaku sekali, niscaya Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Ada ulama menafsirkan yang dimaksud selawat Allah kepada hamba adalah Allah beri kita rahmat, Allah beri kita maghfirah. Artinya sekali selawat kita kepada Rasul, 10 dosa kita Allah ampunkan, 10 rahmat Allah berikan kepada kita yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berbanyak selawat kepada Rasul, niscaya nanti di yaumil qiyamah Allah temukan dia dengan Rasul dan mendapat syafaat darinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, idealnya malam ini kita lanjut kajian kita masalah halal haram hewan. Tapi ada hal yang sangat penting yang saya mau sampaikan malam ini. Kita pending sebentar masalah hewan ini, yaitu masalah kaifiyatus shalah. Ini selingan saja. Minggu depan kita lanjut ini kitab ini. Memang di 6 bulan yang lewat udah saya mulai kajian ini dengan sholat.
Tapi dengan semakin banyak jamaah mengikuti pengajian ini, saya tengok kiri kanan masih banyak yang salah, yang khilaf dalam melaksanakan tata cara solat. Maka saya anggap ini penting, dianggap selingan saja, tapi untuk belajar mengingatkan kita bagaimana cara solat seutuhnya seperti mana solatnya Rasulullah. Dalam hadis Sahih Imam Al-Bukhari mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti mana kalian lihat saya salat. Kita yang sudah 14 abad berpisah dengan Rasul mungkin tidak bisa langsung lihat Rasul, tapi sahabat yang melihat. Sahabat dilihat oleh tabi'in, tabi'in dilihat oleh tabi'in, dan seterusnya, sehingga tabi'in dilihat oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab di sana juga sudah dilukiskan bagaimana tata cara salat menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sudah ada sebuah kitab karangan Prof. Nasiruddin Albani. Kemudian disusul karangan Profesor Dr. Syekh Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin ini mengarang kitab Kaifiyah Salat pakai gambar langsung. Sehingga dulu yang pernah saya terangkan tentang Kaifiyah Salat itu semakin yakin saya benar adanya. Ternyata di gambar pun seperti yang saya terangkan dulu. Maka dalam kesempatan ini masalah halal haram hewan ini kita pending sebentar, minggu depan insyaallah kita lanjut. Malam ini tolong lihat saya bagaimana tata cara solat menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut maunya Rasul. Karena ibadah ini tidak boleh semau-mau kita, harus semaunya Rasul. Karena orang yang telah pasti diterima Allah solatnya, solat Rasulullah. Karena Rasulullah lah dulu yang mempraktekkan solat itu kepada umat ini. Dalam perukunan atau dalam pelajaran solat yang sering kita baca ada 13 rukun. Dalam matan takrib ada 18 rukun solat. Yang pertama di sana sebelum niat berdiri betul. Ini berdiri betul Bapak, artinya lurus kita berdiri. Berdiri betul artinya lurus. Jari jemari lurus ke depan ke kiblat. Nih. Memang enaknya nggak gini. Kembang dia. Itu enak namanya. Artinya berdiri seenak kita. Nabi menyuruh nggak gitu, lurus. Jari pun lurus ke kiblat. Pandangan pun lurus ke depan. Ini yang pertama. Takbir. Memang yang menjadi rukun itu membaca takbirnya, bukan angkat tangan. Tapi Rasul menyuruh kita seperti sholat Rasul. Rasul dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat, kana yarfa'u yadaihi hazwa mankibaihi. Rasul itu kalau dia takbir mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Ini bahu. Hidup nih. Bahu. Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali menyatakan ini ujung jari sejajar dengan bahu. Gini dia. Menurut versi Hambali. Menurut Syafi'i ini pergelangan yang sejajar dengan bahu. Ujung jari berarti sejajar dengan kuping. Di kitab karangan Syekh Utsaimin, ini telapak tangan menghadap kiblat. Ini dia. Enggak begini. Atau ke atas. Nah, itu maka dalam sholat ini perlu kita ihdharun nafs bis sholat. Kita harus sadar kalau kita sedang sholat. Allah, gini dia. Allahu Akbar. Nah, hari ini banyak kita asal takbir, Allahu Akbar. Nah, di dalam hadis nggak ada di kitab manapun yang pernah saya baca mengatakan kalau kau takbir lemparkanlah tanganmu semau-mau. Ada?
Tidak ada. Tapi itu yang dilakukan banyak orang. Allahu Akbar. Nah, kadang letakkan tangan semaunya aja. Allahu Akbar. Nah ini. Yang ini nggak ada ini. Letakkanlah tanganmu di bawah pusatmu. Tidak ada dalam hadis. Benar. Lurus ke depan. Allah. Nah, boleh secara Syafi'i. Ini sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Dan Rasul meletakkan tangannya di atas dadanya. Memang Presiden Syafi'i, dada itu yang antara dua buah dada ini dada. Letakkan. Ada versi mazhab lain begini. Yang jelas di dada. Tidak ada hadis yang menyuruh letakkanlah tanganmu di pinggangmu, katanya nggak ada. Banyak kaum muslimin yang masih di kampung-kampung Allahu Akbar. Nah, ini nih, siapa yang nyuruh ini? Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul melarang daripada meletakkan tangan di atas pinggang. Dilarang oleh Rasul. Tapi ada orang kampung mengatakan letakkan di pinggang sebelah kiri. Dengan alasan tulang rusuk anak Adam dipatahkan satu menciptakan Siti Hawa, maka rusuk kita ini patah sebelah, satu rusuk. Tutup dengan ini. Ini kan anggap-anggapan namanya enggak ada dalam hadis. Yang ada dalam hadis Allahu Akbar. Itu dia. Allahu Akbar. Rukuk Allahu Akbar. I'tidal Sami'allahu liman hamidah. Turun. Itu dia. Jangan sembarang. Kebanyakan Sami'allahu liman hamidah. Nah, gini aja nih. Nggak nyadar kita ini, udah gini tangan kita. Seharusnya Sami'allahu liman hamidah. Turun sujud. Ini dua versi. Boleh lutut duluan atau tangan duluan, boleh. Manapun boleh. Allahu Akbar. Nah, ini dia. Baru ini. Tangan ini pas sejajar seperti mana kita takbir tadi. Di mana tangan takbir tadi? Sejajar dengan kuping ujungnya, ini dengan bahu. Berarti inilah yang letak di sujud pun. Allahu Akbar. Itu dia. Pas dia. Nah, ini. Bangun pun itulah sujud. Itu dia. Itu dia sujud. Dan lurus ke depan. Enggak gini dia. Lurus ke depan. Allahu Akbar. Itu dia lurus. Ini pun lurus ke atas, sujud pun lurus ke depan dia. Kata Rasul, jari ini tidak direnggang. Tidak digenggam. Berarti seperti ini dia. Dalam karang kitab Syekh Utsaimin itu seperti ini gambarnya ada. Gini dia pas. Allahu Akbar. Nah, itu dia. Saya ulang dari awal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini. Jangan asal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini boleh dua. Langsung berdiri atau duduk istirahat. Nah, duduk istirahat ini hanya boleh satu takbir. Tidak boleh dua kali. Allahu Akbar. Duduk. Baru bangun. Nah, kan repot urusannya. Nah, maka yang biasa gini tergantung sikon masjid. Kalau yang biasa duduk istirahat, ya duduk istirahat imamnya. Kalau enggak, jangan coba-coba. Nanti imam duduk, makmum bangun semua. Nah, salah nanti. Ini dia. Allahu Akbar. Rakaat kedua. Ini sujud. Pas sujud, Allahu Akbar. Kaki dirapatkan. Nih. Posisi kaki ini dirapatkan. Duduk, kaki kiri, telapak kaki kiri diduduki, sebelah kanannya berdiri semacam ini. Jari-jarinya menghadap kiblat. Ini cara-cara sujud. Duduk antara dua, sujud sama dengan duduk tahiyat awal. Nah, ini dia. Rasul melarang
jangan kalian sujud, kata Rasul, seperti sujud anjing. Macam mana anjing? Anjing itu letakkannya sikutnya pun ke sajadah. Allahu Akbar. Ini anjing, kata Rasul. Jangan kau macam anjing solat. Memang kasar bahasa ini, tapi itulah anjing. Jadi dalam hadis sesuai dengan Imam Syafi'i, angkat di tangan lututnya, sikutnya dalam hadis, sehingga lewat bisa anak kambing lewat dari perut kita. Tapi kecil punya, jangan induknya itu. Allahu Akbar. Ini dia. Sehingga lewat bisa anak kambing dari bawah perut kita. Angkat. Tidak boleh. Dulu pernah jumpa kawan, dia mungkin sok khusyuk. Allahu Akbar. Wah ini. Wah. Ini enggak ada nyuruh ini. Enggak ada nyuruh. Seperti jolor terus dia sholat. Dari seperti itu. Biasa-biasa aja. Ada yang mungkin maunya sambil jolor, biar ini tergosol dahinya. Allahu Akbar. Nah, gitu dia. Maka nampaklah nanti dahinya hitam seperti orang ahli sujud. Simahum fi wujuhihim min asri sujud. Nah, nampaklah hitam sini. Apalah hitam gusuk ke jawari. Aku terus terang Bapak Ibu, seingat saya kelas 5 SD, saya sudah ustaz dulu. Dari itu sampai hari ini saya ingat tinggal sholat. Nggak hitam nih. Nggak hitam. Memang kalau macam tadi hitam pasti. Ya itu, menuh ke jawari. Nah ini dia. Bangun dari sujud ada dua. Untuk rakaat kedua dan rakaat ketiga. Untuk rakaat kedua, Allahu Akbar. Langsung tangan begini. Nah, saya ulang lagi. Untuk rakaat kedua, Allahu Akbar. Ini langsung. Untuk rakaat kedua. Untuk rakaat ketiga, setelah tahiyat awal, at-tahiyatul begini selesai, Allahu Akbar. Itu dia. Rakaat ketiga. Beda dia. Rakaat dua langsung begini. Rakaat ketiga angkat lagi seperti takbiratul ihram, baru begini. Janganlah. Kita kan pengen seperti Rasulullah nih. Adanya semuanya gini, kacau gitu kan. Ini pengen kita solat seperti Rasulullah. Ada kawan juga pas solat jamaah sami Allahu hamidah, gini dia. Sami Allahu hamidah. Ini. Dalam hadis belum saya dapatkan menyuruh seperti ini. Sami Allahu hamidah sambil angkat tangan. Sami Allahu hamidah, Rabbana lakal hamdu. Pernah saya jumpai orang itu. Kenapa kau angkat tangan? Aku bilang pas sami Allahu hamidah. Kata dia menjawab dengan akal dia, bukan dengan hadis. Karena Rabbana walakal hamdu kan doa. Ini Rabbana. Maka angkat tangan aku Nina. Sekarang akal lagi. Duduk antara dua sujud. Kan doa nih. Rabbi ighfirli warhamni kan doa tuh. Kayak gak ada kan. Rabbi ighfirli warhamni wajburni. Ada kau tengok doa gitu? Tidak ada. Artinya apa? Salat ini jangan semau-mau kita. Walaupun hal ini tidak membatalkan salat memang. Misalnya kita salat Sami Allahu hamidah Rabbana walakal hamdu. Memang tidak batal salat seperti itu. Sekarang tidak tak ketang apa? Takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu hamidah. Sah. Cuma tidak begitu Nabi dulu. Yang rukun itu hanya mengucap Allahu Akbar. Angkat tangan ini sunnah. Cuman Nabi enggak gitu. Kita begini kan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kamu seperti mana kamu lihat saya salat. Tatkala tahiyat ini jari dua macam. Ada macam ini bentuknya, induk jari sama jari tengah disatukan. Ini nunjuk lurus, letakkan di paha. Ada yang tiga jari rapat, dihapit oleh induk jari. Gini dia. Gitu dia. Cuma yang saya nggak dapat hari ini, ada masih kaum muslimin yang sholat tahiyatnya gini dia, double kayak induk jari sama ditunjuk at-tahiyatul barakatuh. Ini yang saya dapat. Belum saya lihat hadisnya ini. Nah, sambil tahiyat ada yang muter-muter, ada hadis. Tidak apa-apa. Yang muter kayak gini, yuhallikuha halqatan kata Rasul, dimuter-muter, tidak apa-apa. Yuharrikuha
gerak-gerak naik turun, tidak apa-apa. Nah, yang apa-apa itu enggak begini, gerak pun enggak. Begini aja. At-tahiyatul bersama kai pesopul. Nah, ini masalah. Ini yang masalah. Yang naik turun boleh. Ada sahabat yang dilihat Nabi gini-gini kayak tangannya, asyhadu an la ilaha illallah, muter-muter dia. Dibiarin sama Rasul. Ini namanya hadis takriri. Enggak apa-apa, boleh. Nah, gini-gini dia. Yang enggak ada kiri kanan, eno alat. Jadi memain namanya. Nah, itu enggak ada. Dan tunjuk ini kata Rasul lurus. As-sababah, jari telunjuk yang lurus itu kata Rasul, lahiya asyaddu ala syayatin minal hadid. Jari telunjuk yang lurus ketika tahiyat itu sangat ditakuti setan ketimbang besi. Ngeri setan tengok ini nih. Ketimbang besi kata Rasulullah. Itu makanya tahiyat jangan main-main. At-tahiyatul qadha ni. Allah. Masa gini tahiyat? Ini sepele tadi ini. Sab dempelkan, tunjuk terus, luruskan dia. Dan sunat ketika tahiyat kata Rasul, leparkan pandangan ke arah sababah, telunjuk tadi, tengok dia, luruskan. Nah, jangan bengkok gini, at-tahiyatul. Ya. Kecuali sakit, renggi angan kuning dia. Kalau sehat enggak boleh. Nah, ada pertanyaan. Ada orang Ustaz gitu tangannya. Apakah boleh buntung nih jarinya? Apa boleh wakilkan ke jari tengah? Enggak boleh. Udah gitu apa adanya. Enggak boleh kita wakilkan ke jari tengah atau ini buntung nih. Enggak gini. Mengencer betul. At-tahiyatul. Enggak boleh wakilkan. Gitu, udah buntung dia. Nah, Tuhan tahunya udah itu. Wah, ini gitu nih, tahu Tuhan. Ini tangan buntung. Tahu Tuhan jadi buntung. Enggak usah wakil-wakilakan. Atau ini buntung semua. At-tahiyatul barakatuh. Enggak boleh wakilakan ke kiri. Udah buntung apa adanya. Itu uzur namanya. Itu dia. Udah. Pas salam, ini masih banyak juga salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa ini? Ini dilarang Rasul. Suatu hari ada sahabat yang gitu. Gini. Ya. Ada apa dengan kalian kata Rasulullah? Macam ekor kuda kalian buat tangan kalian kata Rasulullah. Innama yakfikum, sesungguhnya cukup bagi kalian. Kalau salam, belok kanan, belok kiri, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah, itu begini aja enggak. Ini perlu ya. Enggak usah. Biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok kanan, lurus. Tengok kiri, lurus. Itu aja dia. Enggak usah kita assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Nah, so biasa aja. Ini dalam hadis. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, kadang-kadang gara-gara kesalahan kita dalam kaifiyatus shalah inilah sehingga seolah firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, enggak makbul seolah. Kata Allah, salat itu mencegah keji mungkar. Kenapa aku solat mungkarku tidak berhenti? Kenapa aku solat kejiku tidak berhenti? Mungkin cara kita solat masih belum pas. Ini masih segi kaifiat. Belum lagi nanti saya kaji masalah bacaan. Bacaan ini yang masih terlalu banyak orang yang keliru. Karena dalam ejaan pronunciasi Arab itu sin dengan shin, sa dengan sod, beda arti jauh dia. Beda artinya jauh. Seperti ada bilang kalbi dengan kolbi, beda dia. Kalau kolbi artinya hati, kalau kalbi artinya anjing. Nah, kan jauh tuh. Kayak baca rukul lah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, as-samad dibaca sin. Harusnya Quran shad, as-samad. Allahus samad. Allahus samad. As-samad artinya pupuk urea, KCL, TSB, itulah samad artinya. Jadi Allahus samad, Allah itu pupuk urea aku. Kan kacau itu. Nah, ini kadang-kadang kita mau belajar, maka dari itu masalah pronunciation memang itu relatif memang. Tapi dengan sadar kita belajar, kalau sudah belajar tetap juga salah, Allah maafkan. Cuman dengan cara belajar. Jangan bahagia dengan kebodohan,
Jangan bangga dengan kesalahan. Kalau salah belajar. Udah belajar salah juga dia, tidak apa-apa. Coba kalau dalam Quran pun ada namanya qiraah sab'ah. Ada qiraah asyrah dulu. Yang masyhur qiraah sab'ah. Dan itu diakui dalam Islam. Dengan cara kita belajar. Wallahu alam. Satu. Ini. Ada dua pendapat. Ada yang bilang assalamualaikum warahmatullahi pelan, wabarakatuhnya pelan. Assalamualaikum warahmatullahi keras, wabarakatuhnya pelan. Kirinya assalamualaikum warahmatullahi. Itu namanya salam, ini salam rukun solat namanya, yang tidak wajib dijawab dalam solat. Dalam Islam kan assalamualaikum wajib jawab waalaikumsalam. Assalamualaikum kata imam, waalaikumsalam kata mul. Enggak, itu enggak. Kenapa? Karena ini fardu ain. Semuanya menjadi rukun bagi dia membaca salam. Ya imam, ya makmum. Itu makanya enggak ada dalam hadis apabila imam baca assalamualaikum jawablah waalaikumsalam. Ada? Enggak ada. Kenapa? Ngucap salam itu rukun. Ke kanan. Yang ke kiri ada yang bilang sunat. Itu makanya ada yang bilang assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang kirinya diam, enggak kedengeran. Tadi pun imam kita assalamualaikum warahmatullahi. Pelan kirinya, enggak apa-apa. Kiri ini enggak baca pun enggak apa-apa sebenarnya, karena bukan rukun. Cuma nih enaknya kayak imam jaram lah. Keras kanan, keras kiri pun. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Imam Haram Mekah Madinah Mayu, gitulah imam sini pun. Jangan assalamualaikum warahmatullahi. Memang boleh, tidak apa-apa. Cuma alangkah indahnya macam Haram itu buat kencang kanan, kencang kiri. Biar semangat kita kan, baru enuhnya pun enak kita. Wallahu a'lam. Ini hanya ulasan sebenarnya. Karena saya lihat masih banyak yang keliru-keliru dan mungkin lupa. Karena sudah bulan-bulan lewat kita kaji masalah solat ini. Mudah-mudahan di sela-sela nanti kajian kita masalah hewan-hewan pun bisa nanti ditanyakan lagi bagaimana sutuhnya solat seperti solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.